Kegilaan Trump hari ini bukti kehebatan strategi jangka panjang China. Trump benar-benar gila. Hari ini kita akan menganalisis bagaimana AS mencoba mencekik China, tetapi justru semakin mempercepat kehancuran dirinya sendiri. Kenapa Trump begitu takut? Kenapa China tetap tenang dalam menghadapi kegilaan Trump? Tonton sampai habis karena Anda akan melihat fakta yang mungkin selama ini tidak pernah diberitakan di media barat. Trump benar-benar gila. AS gelar sidang perampokan untuk mencekik industri kapal China. Tahukah Anda beberapa hari ini pemerintahan Trump sedang menggelar sidang dengar pendapat yang pada umumnya bertujuan merampok jalur pelayaran China dan mencekik industri kapal China. Trump benar-benar telah kehilangan akal karena kenyataan yang dihadapi AS, yaitu deindustrialisasi total secara perlahan, tapi pasti membawa mereka ke ambang kehancuran. Pada akhir tahun 1980-an, dibandingkan dengan AS dan Barat, China memang jauh tertinggal. Akibatnya, China mulai mengejar ketertinggalan selama 30 tahun. Dan meskipun ada beberapa keberhasilan dalam sektor tertentu, secara keseluruhan tetap tertinggal. Faktor eksternal seperti tekanan dan blokade dari AS dan Uni Soviet sengaja menghambat dan mengekang perkembangannya. Sementara itu, faktor internalnya adalah kesalahan strategi dalam mengejar perkembangan. Namun, setelah sidang pleno ketiga Komite Sentral Partai Komunis China ke-11, China mengoreksi jalurnya dan memanfaatkan peristiwa global seperti runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan dominasi tunggal AS untuk meraih peluang sejarah. Ketika AS menjadi penguasa tunggal dunia atau unipolar, mereka mengira dunia bisa mereka kendalikan sesuka hati. Dominasi AS setelah Perang Dingin, AS menjadi satu-satunya negara superpower yang mengendalikan politik, ekonomi, dan militer global tanpa tandingan yang setara. AS pun mendorong globalisasi, sebuah kebijakan yang pada dasarnya adalah versi internasional dari ekonomi terencana oleh pemerintah AS. Mereka membagi tugas manufaktur dunia, yaitu negara mana memproduksi apa, istilahnya kayak bibi di rumah, mana yang jaga anak, mana yang memasak atau mencuci pakaian. Semuanya harus mengikuti kehendak atau perintah Washington. China yang sebelumnya masih tertutup terhadap dunia luar, melihat globalisasi sebagai kesempatan emas. Dengan memulai dari industri rendah, China perlahan-lahan naik ke sektor yang lebih tinggi, alias naik pangkat. Selama lebih dari satu dekade, ekonomi China dan AS semakin terkait erat kayak suami istri. Sehingga banyak perusahaan AS secara bertahap mulai bergantung pada China, baik dalam produksi suku cadang maupun perakitan produk mereka. Awalnya AS lah yang menikmati semua keuntungan terbesar. Tenaga kerja murah, bahan baku murah, produk jadi bisa langsung dijual murah, dan mereka mengeruk keuntungan tinggi. Namun tentu saja AS juga sangat waspada. Mereka melarang ekspor teknologi tinggi ke China, menekan China dalam semua isu perdagangan, dan memberlakukan syarat berat dalam negosiasi keanggotaan WTO. Tapi kini AS mulai panik. Mereka tidak pernah menduga China akan berhasil menerobos segala hambatan. Ketika China tak hanya memproduksi barang murah, tetapi mulai menguasai teknologi tinggi. Ketika defisit perdagangan AS terhadap China semakin besar, dan ketika industri manufaktur AS mengalami kekosongan, mereka mulai kehabisan akal. Akibatnya, mereka hanya bisa kembali ke jalan preman. Trump pun memutuskan membatalkan globalisasi, berusaha menarik diri dari perdagangan dunia, dan menganggap semua negara sebagai musuh. Trump selalu mengeluhkan defisit perdagangan dengan China, padahal China sangat ingin membeli teknologi tinggi dari AS. Tetapi AS menolak menjualnya. Bisakah Anda membayangkan sebuah negara adidaya teknologi
Tetapi ekspor terbesar mereka ke China adalah gandum, jagung, semua hasil pertanian. Sangat ironis bukan? Ketika China tak bisa membeli teknologi tinggi, mereka pun memilih menciptakannya sendiri. Namun seperti biasanya, AS berteriak mengancam, "Aku tidak menjual kepadamu, tapi kamu juga tidak boleh menciptakannya sendiri." Seperti itulah kelakuan AS, preman nomor satu terhebat di dunia. Tahukah Anda jika China dulunya harus memproduksi 800 juta kemeja kualitas tinggi hanya untuk mendapatkan satu pesawat Boeing yang sering jatuh loh. Negara-negara di dunia yang hanya bisa memproduksi barang kelas rendahan dalam rantai tugas manufaktur, termasuk China saat itu, harus mengorbankan lingkungannya. Rakyatnya makan makanan berkualitas rendah, menerima caci maki akibat produk tiruan yang diminta penjual AS, dan bahkan harus menelan pil pahit saat AS dan negara-negara barat membuang sampah berradiasi tinggi mereka ke China. Apakah ini yang disebut hubungan mesra antara China dan AS? Tapi China tetap menahan kemarahannya. Ini adalah perjuangan bangsa besar yang bangkit dari keterpurukan. Sebuah bangsa yang tak kenal menyerah. Kita menyebut fase ini sebagai bertahan dalam kesabaran dan membangun kekuatan secara diam-diam, alias Tao Peng Yang Hui. Ya, harus diakui, tidak banyak negara di dunia yang bisa menahan penderitaan seperti China. Sejarah dunia membuktikan bahwa transisi dari negara lemah ke negara adidaya membutuhkan pengorbanan generasi demi generasi. China telah berjuang selama 180 tahun, melewati masa penjajahan kolonialisme, perang, dan penghinaan. Bila dibandingkan dengan masa-masa itu, pengorbanan yang China lakukan dalam era modern ini tidaklah seberapa. Yang membedakan China dengan Barat adalah China tak pernah menjara, memperbudak, atau menjajah negara lain, walaupun di saat-saat puncak kejayaannya. Itulah mengapa kebangkitan China selalu disebut sebagai kebangkitan damai atau Heping Jueqi. Seperti yang digambarkan dalam film dokumenter epik tentang pelayaran Laksamana Cheng Ho, diproduksi oleh CCTV Tiongkok, dengan Ricky sebagai narator utama. Semoga film luar biasa ini bisa tayang tahun ini di CCTV Tiongkok dan menginspirasi dunia. Negara Barat tidak akan bisa memahami ini, karena dalam genetik mereka tidak percaya bahwa tanpa perampokan dan peperangan, sebuah negara bisa menjadi adidaya. Kini, bahkan rakyat AS sendiri mulai berdebat. Banyak orang Amerika sadar bahwa kebijakan Trump bukan menghancurkan China, tetapi justru bisa menghancurkan AS sendiri. Kehebatan strategi China semakin terbukti, karena tujuan China bukan hanya menjadi superpower, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi rakyatnya dan membangun komunitas masa depan bersama bagi seluruh umat manusia. Itulah mengapa China tetap tenang menghadapi segala provokasi dan penekanan AS. Seperti kutipan dari Menlu Wang Yi dalam Munich Security Conference 2025, 他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。 Artinya, dia marah, biarkan saja. Kita tetap fokus melangkah ke depan. Trump sedang membawa AS dalam jalur menuju kehancuran. Dan kegilaan Trump hanyalah awal dari segalanya.